protein dari suatu makanan, dari suatu cairan tubuh kita atau jaringan dalam tubuh kita itu bisa pakai ini. Gitu. Ini cara yang paling sederhana dan pasti bisa dilakukan di mana aja asalkan punya bahannya. Dan tentu saja alat spektrofotometer, jadi nggak harus melulu di lab biologi molekuler. Gitu. Ini paling sederhana. Jadi kalau yang agak ribet itu atau pakai bahan yang lain bisa pakai kit gitu. Tapi ini kan kita bahan-bahannya kita buat sendiri, terus kita beli masing-masing ya. PSA beli sendiri, BPA beli sendiri, seperti itu. Nah kalau kit itu biasanya udah jadi satu. Untuk isolasi protein seperti itu, nanti sudah jadi isolat proteinnya beserta dengan komponen untuk pemeriksaan. Ya, kita masuk ke isolasi protein. Komponennya ada 3. Jadi ada Aquades ya. Kemarin kan kita pakai Aquades. Bukan Aquades. Aquades juga perlu juga PPS. Jadi perlu PPS, DH2O atau Aquades, ada BPA, sama tentu saja sampel protein. Nah, nanti sampel protein yang akan kita pakai untuk praktikum itu biasanya dari makanan. Jadi kalian bisa membawa bahan makanan yang mengandung protein. Jadi ada tahu, tempe, daging, ikan, dan bisa dari apa saja. Dagingnya bisa ayam, sapi, kambing, ikan juga bisa ikan apa saja, atau selain ikan juga seafood ya, itu bisa dipakai. Kalau pada saat kita isolasi protein, atau bisa membawa susu itu bisa, terus atau telur juga bisa. Nah, kalau telur biasanya kita ambil yang putih telurnya, karena kalau yang kuning telur itu lebih banyak kolesterol dibandingkan dengan protein. Tapi nggak enaknya kalau telur itu kan telur, daging, ikan itu biasanya konsentrasinya tinggi. Jadi nanti pita proteinnya gendut-gendut gitu. Pita protein apa itu dijelaskan setelah UTS. Oke, terus ini sampel biasanya yang kita pakai. Kalau tahu, tempe itu proteinnya biasanya kecil. Paling kecil biasanya tahu, karena kan sudah olahan dari kedelai ya. Kalau tempe kan kedelai langsung difermentasi. Nah, kalau tahu kan diolah lagi. Jadi makanya si tahu itu konsentrasinya biasanya paling kecil. Untuk langkah kerja itu disiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu ada mortar, ada stamper. Jadi untuk kita pakai bahan makanan atau biasa kita sebut sebagai jaringan, itu harus dihancurkan dulu semuanya sampai jadi halus, baru nanti ditambahkan dengan PPS. PPS-nya itu kira-kira, jadi biasanya sampai 7 mili saja. Kalau bahan makanannya kita timbang 3 gram, nanti PPS-nya kira-kira 7-8 mili. Nah, sampai dia benar-benar teksturnya seperti bubur bayi. Kalau kita masukkan ke dalam tabung konikel, itu bisa digerakkan, nah itu gitu. Jadi kalau diturunkan, dia ikut turun, dinaikkan, dia ikut naik. Jadi jangan bubur bayi yang padat, tapi yang agak cair. Dan jangan terlalu cair juga. Kalau terlalu cair juga, nanti konsentrasi proteinnya dalam 1 mikroliter itu sangat sedikit. Nah, ini kalau daging sapi itu bisa ditambahkan 7-8 mili PPS,
cumi-cumi 7 mili, ayam potong 7 mili, ikan air tawar 7 mili, udang 7 mili. Kalau telur itu biasanya ada yang dicampur PPS, tapi ada juga yang bisa langsung dipakai. Jadi kan telur itu kalau yang putih telur itu kan ada kayak jeli-jeli, ada kental gitu ya, itu nanti susah dipipet langsung. Nah, kalau keadaannya seperti itu ya otomatis harus dicampur PPS. Tapi kalau biasanya yang telur agak-agak lama itu kan putih telurnya sudah seperti cair itu ya, agak cair, itu bisa langsung kita pakai. Terus setelah itu bahannya yang tadi, jadi sudah tahu digerus di mortar, terus kemudian ditambahkan PPS sebanyak 7 mili, terus langsung dimasukkan ke dalam tabung konikel. Jadi caranya dituang aja, kalau nggak bisa dituang ya disendokin pakai sendok yang penimbang itu, yang sendok kecil. Terus setelah itu disentrifuse, sentrifusnya pakai sentrifus biasa dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Jadi tidak perlu sentrifus yang ada suhunya. Setelah 15 menit kita ambil supernatannya yang di bagian atas. Nah, endapannya itu sudah kita ambil karena yang endapan itu hanya berisi kayak sisa-sisa tahu, sisa-sisa makanan yang tidak ada proteinnya. Protein itu akan terlarut dalam PPS. Nah, dia akan ada di cairannya, di bagian cair, di bagian atas. Nah, nanti setelah itu supernatan dipindahkan ke mikrotub baru. Mikrotub yang berukuran 1,5 mili atau 2 mili, itu nanti buat kita simpan juga dan bisa dipakai untuk pemeriksaan selanjutnya. Bisa disimpan, isolat protein itu bisa disimpan sampai berbulan-bulan, sampai 6 bulan juga bisa. Asalkan dia di suhu minus 20 derajat Celcius. Tapi kalau kita memakai sampel yang mudah gitu ya, dan contohnya kayak bahan makanan itu kan sampelnya sampel yang mudah kita cari gitu ya, sebaiknya sampel fresh langsung kita pakai, langsung kita hitung konsentrasinya, nah langsung kita pakai untuk SDS batch. Atau kalau kita SDS batch-nya masih besok-besok gitu ya, masih minggu depan, seperti itu ya nggak apa-apa, disimpan dulu isolat proteinnya. Itu tidak akan merusak proteinnya kalau kita simpan di suhu minus 20 derajat Celcius. Lalu kita siapkan 3 mikrotub baru lagi untuk proses pembacaan absorbansi. Caranya sama seperti yang kurva baku. Mikrotub baru ditambahkan, dimasukkan 798 mikrolit aquades. Sampel proteinnya, isolat proteinnya kita tambahkan 2 mikrolit, lalu baru ditambahkan 200 mikrolit BPA ke dalam mikrotub. Jadi nanti ditunggu, diinkubasi di suhu ruang selama 10 menit. Terus di menit ke-8 kita pindah ke dalam kuvet, baru kita baca di spektrofotometer visible dengan panjang gelombang 595 nanometer. Nanti akan kita lihat absorbansinya, jangan lupa dicatat. Setelah itu kita hitung konsentrasinya dengan cara melihat rumus persamaan kurva baku sebelumnya. Terus kemudian kalau kalian nanti pakai kuvet itu jangan dicuci pakai air, dicucinya pakai alkohol 70% saja, disemprot gitu. Terus kemudian dilap pakai tisu sampai kering. Nah, cara hitung konsentrasi, nah itu kan kemarin kita sudah mendapatkan absorbansi protein nih. Ini absorbansinya.
absorbansi protein yang contohnya kita pakai sampel tempe. Nih, sampel tempe absorbansinya contohnya 0,904. Dan kemarin kita sudah menghitung rumus persamaan kurva baku Y sama dengan 0,0302X ditambah 0,0202. Nah, ini akan kita pakai. X itu adalah konsentrasi protein, jadi nanti yang kita cari adalah X, Y adalah absorbansi, jadi absorbansi dari sampel proteinnya itu berapa dari spektrofotometer kita masukkan di Y. Nah, ini contoh satu perhitungannya. Kita tulis dulu persamaannya, terus kemudian absorbansi tempe kita masukkan ke dalam Y. Terus 0,0302X ditambah 0,0203. Kemudian kita balik gitu ya. X-nya kita pindahkan, Y-nya kita pindah ke kanan. Jadi nanti yang minus itu akan menjadi plus jadi minus gitu. Jadi ini yang dipindahkan ceritanya yang ini ya 0,032. Jadi dia pindah ke sini, terus ini adalah 0,0302X, terus kemudian jadinya 0,904 minus 0,0202 sama dengan berapa? 0,701 dibagi ini 0,0302 sama dengan 23,20 mikrogram per mikrolit. Tapi X ini itu masih dalam 2 mikrolit. Tadi kan yang kita masukkan ke dalam kuvet, yang kita periksa di spektrofotometer visible itu jumlah sampel proteinnya kan 2 mikrolit. Berarti ini masih per 2 mikrolit. Maka harus dibagi 2 lagi. Sama dengan 23 per 20 dibagi 2. Jadinya apa ini? 11,18 ya mikrogram per mikrolit. Nah, ini adalah konsentrasi protein per 1 mikroliter dalam sampel protein tersebut. Jadi per 1 mikrolit konsentrasinya 11,18 mikrogram per mikrolit. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk perhitungan sampel, preparasi sampel untuk proses praktikum selanjutnya. Nah, begitu juga sudah diketahui, oh ternyata sampel tempe yang dipakai kita hari ini nih contoh, sampel tempenya ternyata konsentrasinya per mikrolit sampel atau per mikrogram itu 11,18. Nah, dia termasuk tinggi atau rendah. Biasanya 11,18 itu sudah cukup tinggi proteinnya. Kalau rendah itu biasanya 1 atau 2, itu rendah. Biasanya seperti itu. Nah, yang ini konsentrasi segini itu biasanya kita peroleh kalau di sampel daging, di sampel ikan itu biasanya tinggi-tinggi. Kalau tempe tahu itu paling di bawah 10 angkanya. Itu ada yang ingin ditanyakan untuk yang materi konsentrasi protein sebelum saya lanjutkan ke preparasi sampel. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya menganggapnya sudah paham. Ya, nanti UTS-nya juga pasti ada hitung-hitungan ya. Kan saya ngajarin hitung-hitungan. Berarti nanti pasti ada hitung-hitungan. Kalau UTS saya langsung di IVKes biasanya, nggak ke admin. Oke, kemudian masuk ke
materi selanjutnya adalah preparasi sampel. Jadi, sampel protein, sebelum kita masukkan ke proses SDS batch yang proses selanjutnya itu harus dipreparasi terlebih dahulu. Kenapa? Kalau isolat protein saja yang kita ambil terus kita masukkan, kita proses langsung di SDS batch, itu tidak akan bisa kita peroleh pita yang kita inginkan. Karena pertama, sampel protein itu biasanya bening gitu ya. Jadi dia bening, tidak berwarna. Padahal kalau dia tidak berwarna, kita tidak akan bisa mengecek sampai mana proses dari running SDS batch-nya. Makanya kalau preparasi sampel itu selain dia proteinnya diberi warna, juga diberi pemberat, selain itu juga dihancurkan protein di dalamnya. Hancurkannya caranya gimana? Pakai enzimatik, secara kimia. Secara kimia maksudnya, secara kimia itu gimana? Menggunakan suatu larutan. Kalau enzimatik itu pakai enzim, karena kita kan nggak pakai enzim, kita kan pakainya larutan, makanya kita preparasi sampelnya secara kimia. Caranya adalah ini ada preparasi sampel. Nah, fungsi dari preparasi sampel itu untuk menyiapkan sampel yang dipakai untuk batch. Jadi protein itu harus dipreparasi dulu agar protein dalam sampel itu dalam kondisi yang dapat terpisah-pisah berdasarkan berat molekulnya. Jadi masih ingat kan ya, protein itu bentuknya apa? Strukturnya adalah struktur kuartener yang biasa kita struktur protein yang ada dalam suatu sampel itu masih dalam bentuk kuartener. Padahal kita harus memisah-misahkannya. Jadi kalau mau dipisah-pisahkan, protein harus dalam bentuk primer yang lurus gitu ya. Itu yang lurus itu ya, jadi mudah dipotong-potong. Oke, ini kita ada bahannya, itu ada sampel protein dari hasil isolasi protein, ada PBS dengan pH 7,4, ada sampel buffer atau loading buffer, itu cuma penyebutannya aja yang berbeda ya. Jadi loading buffer atau sampel buffer. Nah, di dalamnya itu ada kandungannya. Maksudnya sampel buffer 5 kali itu adalah konsentrasinya 5 kali ya. Jadi kita buat 5 kali supaya nanti kalau kita membutuhkannya dalam konsentrasi 1 kali bisa langsung kita encerkan. Terus isinya itu ada tris, HCl, ada SDS 10%, SDS-nya konsentrasinya 10%, ada DTT atau beta merkaptoetanol, ada bromfenol blue atau BBB, ada gliserin, dan ada gliserol ya, gliserol atau gliserin, ada aquadis. Aquadis itu hanya untuk melarutkan saja. Nah, kita bahas masing-masing fungsi dari masing-masing bahan. Pertama, kita punya sampel protein. Jadi nanti yang akan diukur berat molekulnya atau yang akan dipisah-pisah sampel proteinnya. Kemudian ada PBS, pelarut yang dapat menyeimbangkan pH sehingga protein tidak rusak karena pH yang tidak beraturan. Yang ketiga ada sampel buffer, larutan yang digunakan sebagai campuran untuk sampel. Selain sebagai campuran, jadi dia juga karena dia mempunyai fungsi masing-masing gitu ya. Jadi per masing-masing ini itu ada fungsinya. Yang pertama tadi ada tris HCl.
dia kalau di dalam sampel buffer itu sebagai buffernya. Jadi bukan PPS ya. Kalau di sampel buffer, sampel buffer itu warnanya biru, dia adalah cairan. Cairan berwarna biru, isi di dalamnya itu ada keenam ini. Ada tris HCl, dia penyangga pH agar stabil, jadi tetap pasti di setiap larutan itu pasti ada larutan buffernya lagi, supaya pH-nya tetap stabil dan proteinnya tidak rusak, itu pasti ada. Terus kemudian ada SDS. SDS ini adalah deterjen ionik. Jadi kalau kenapa dinamakan deterjen ionik? Karena di setiap contoh nih di sabun kalian yang biasa kita pakai itu pasti ada kandungan SDS-nya, gitu. Nah, karena dia kalau kita campurkan di dalam bahan ini pasti dia akan berbusa. Karena yang membuat berbusa adalah SDS. Terus SDS itu fungsinya untuk apa? Dia dapat melarutkan molekul hidrofobik yang memberikan muatan negatif pada keseluruhan protein. Jadi nanti protein itu kan kalau bentuknya masih ini ya, SDS. Protein itu kan bentuknya awalnya seperti ini. Dia ada muatan negatif, ada muatan positif, sehingga dia bentuknya seperti benang kusut, nempel sana, nempel sini, gitu ya. Tapi kalau sudah diberi SDS, nanti si protein ini akan bermuatan negatif semua. Nah, kalau bermuatan negatif semua, akan menyebabkan proteinnya jadi lurus ya. Jadi nggak mungkin dia saling tarik-menarik lagi. Pasti akan saling tolak-menolak. Kalau saling tolak-menolak, benang yang tadinya kusut, berundel, jadi satu, dia akan terpisah dan menjadi benang yang panjang seperti itu. Bisa dibayangkan ya, protein bentuknya awalnya seperti benang kusut, terus setelah diberi SDS, dia bentuknya akan seperti ini. Seperti benang yang panjang, dan tidak bisa menyatu lagi gitu. Jadi kalau kita tekuk-tekuk gitu udah nggak bisa, karena kan dia muatannya negatif semua. Pasti dia akan tolak. Kemudian setelah itu ada yang namanya SDS itu juga memutus ikatan disulfida. Ikatan disulfida itu kan antara ini ya. Jadi yang tadi yang membuat si protein itu nempel sana nempel sini itu adalah ikatan disulfida. Nah, makanya si SDS ini memutusnya ikatan-ikatan ini. Kalau udah putus, dia bisa lurus juga. Selain bisa lurus, setelah lurus nanti kan dia mudah untuk dipotong ya. Jadi kalau benang yang udah lurus kan mudah dipotong dengan ukuran yang sama. Kalau dia dalam bentuk benang kusut seperti ini, kalau dipotong pasti ukurannya tidak akan sama. Nah, untuk SDS itu ada yang namanya hydrophilic head, jadi ada natrium, jadi dia bisa larut dalam air. Nah, kalau ada hidrofobik, ekor hidrofobiknya dia bisa larut dalam minyak, gitu ya. Interaksi polipeptida dengan SDS, jadi interaksi protein dengan SDS itu akan membuatnya memiliki permukaan yang bermuatan negatif tadi. Ini permukaan yang bermuatan negatif. Intinya, si SDS ini selain memutus si ikatan-ikatan ini, dia juga membuat protein menjadi bermuatan negatif, sehingga dia menjadi benang yang tidak kusut, benang yang lurus, benang yang bagus, mudah untuk dipilih, mudah untuk dipotong. Tuh, terus kemudian bahan dari sampel buffer selanjutnya ada gliserin, gliserol. Dia sebagai pemberat protein. Jadi protein itu sifatnya ringan.
kalau isolat protein itu atau sampel protein sifatnya dia ringan. Padahal kalau dia ringan nanti tidak bisa kita masukkan ke dalam gel yang sudah terisi elektroda buffer. Makanya harus diberi pemberat dulu. Bahan selanjutnya ada beta merkaptoetanol atau DTT, di tetrametil apa saya lupa. DTT gitu ya kok singkatannya DTT. Atau bisa beta merkaptoetanol, itu fungsinya sama. Kalau DTT itu dalam bentuk serbuk, kalau beta merkaptoetanol kita belinya dalam bentuk cairan. Jadi kalau adanya DTT ya pakai DTT, adanya beta merkaptoetanol ya pakai itu. Tuh. Fungsinya dia membantu SDS memutus ikatan disulfida pada rantai samping polipeptida. Jadi ini rantai sampingnya nih. Si beta merkaptoetanol itu membantu memutus. Terus selanjutnya ada bromfenol. Dia fungsinya sebagai pewarna protein sementara. Kenapa pewarna protein sementara? Ingat ya, kita ada CBB, formasi brilliant blue. Dia adalah pewarna protein permanen. Jadi pasti kalau sudah diwarnai CBB, protein tidak bisa berubah menjadi warna sebelumnya lagi. Menjadi warna bening lagi udah nggak bisa. Tapi kalau bromfenol blue, dia hanya pewarna protein sementara, supaya kita mudah untuk melihat running proteinnya sudah sampai mana. Terus kemudian ada aquades atau pelarut. Nanti saya tunjukkan videonya cara preparasi sampel itu seperti apa, terus kayak gimana sih itu nanti saya tunjukkan. Terus sebelum kita memasukkan sampel buffer, BPS, tentu harus kita hitung konsentrasinya berapa sih, berapa mikrolit sih yang harus kita masukkan per sampel. Pasti berbeda-beda karena konsentrasi dari setiap sampel protein berbeda-beda. Jadi ngitung dulu satu-satu. Kita biasanya membuat setiap sampel dalam satu sumuran. Ini kita pakai sumuran. Ini gel ya, kita umpamakan ini ada gel, ini ada lubang-lubang yang dinamakan sumuran. Nanti protein sampel yang sudah dipreparasi kita masukkannya ke sini. Ini adalah chamber, terus yang sudah diisi elektroda buffer. Nah, biasanya kita pakai konsentrasi 20 mikrogram per mikrolit per sumuran. Ini tergantung juga sumurannya itu ukurannya berapa. Biasanya sih maksimal sampai 20 mikrolit aja, itu sumurannya kecil. Tapi kalau yang pakai sumuran besar, itu bisa sampai 50 mikrogram per mikrolit. Ini juga selain konsentrasi, ini adalah total volume yang kita masukkan dalam satu sumuran. Jadi komposisi antara sampel, komposisi yang harus kita masukkan ke dalam sumuran itu ada PBS, sampel protein, ada sampel buffer. PBS ini opsional. Kalau sampel proteinnya sudah memenuhi, dia tidak perlu ditambahkan PBS. Oke, saya beri contoh cara kerjanya. Kita hitung dulu. Setiap sampel itu membutuhkan sampel buffer berapa mikrolit. Karena perbandingan antara sampel buffer dengan sampel protein itu adalah 1:4. Sampel buffernya 1, sampel proteinnya 4. Kalau total dari total dari sampel atau volume yang kita masukkan ke dalam sumuran adalah 20 mikrolit, maka sampel buffernya 4, sampel proteinnya 16. Itu maksimal. Kalau sampel proteinnya belum 16, baru kita tambahkan PBS sebagai pelarut. Kalau sampel proteinnya sudah mencapai 16, tidak perlu kita tambahkan PBS ke dalamnya. Nah, cara hitung pertama preparasi sampel buffer,
Kan tadi sampel buffernya 5 kali ya. Harus kita hitung sampel buffernya untuk konsentrasi 1 kali. Kita pakai rumus pengenceran N1V1 sama dengan N2V2. N1 adalah konsentrasi awal, V1 adalah volume dari sampel buffer yang akan kita ambil, yaitu yang kita punya kan 5 kali sampel buffer ya. Itu berapa volumenya. N2 adalah konsentrasi yang kita inginkan. Konsentrasi yang kita inginkan adalah 1. V2 itu adalah volume total dari larutan atau protein yang akan kita masukkan. Itu kan 20 ya. Terus V1 sama dengan 20 dibagi 5. Jadi V1 adalah 4 mikrolit. Jadi sampel buffer yang kita masukkan ke dalam satu sumuran itu adalah 4 mikrolit. Terus setelah itu kita hitung volume sampel yang harus kita masukkan berapa. Contoh, tadi kan pakai tempe ya. Sekarang saya ganti pakai ikan. Jadi ikan memiliki konsentrasi protein contohnya 16,04 mikrogram per mikrolit. Terus ngitungnya gimana? Jadi di dalam isolat protein yang harus kita ambil itu berapa mikrolit? Kita hitung dulu. 20 mikrogram per mikrolit dari konsentrasi totalnya, konsentrasi total dari satu sumuran itu dibagi dengan konsentrasi protein dari sampel dikali 1 mikrolit. Kenapa harus dikali 1 mikrolit? Kalau kita bagi, satuannya akan hilang. Makanya harus kita kalikan 1 mikrolit supaya nanti bisa kita ambil berapa mikrolit seperti itu. 20 dibagi 16,4 sama dengan 1,24 mikroliter. Jadi, per satu sumuran membutuhkan sampel protein 1,24 mikrolit. Nah, berarti kan total dari sampel protein belum sampai 16 mikrolit. Harus kita tambahkan PBS terlebih dahulu. 20 dari total volume dikurangi 4 mikrolit dari sampel buffer, dikurangi 1,24 mikrolit dari sampel protein, hasilnya adalah 14,76 mikrolit. Jadi, persumuran nanti yang perlu kita masukkan adalah 4 mikrolit sampel buffer, 1,24 mikrolit sampel protein, dan 14,76 mikrolit dari PBS. Nanti setelah itu kita masukkannya ke dalam mikrotub. Lalu kita homogenkan dengan mikropipet. Terus kita masukkan ke dalam heat block. Kalau dulu kalau belum punya heat block itu kita pakainya manual ya, direbus pakai air gitu. Jadi tuh kita masukkan ke dalam styrofoam yang berlubang gitu ya, terus kita rebus selama 2 menit. Lalu kita masukkan ke dalam es. Tapi kalau sekarang kita sudah punya alat heat block. Jadi heat block itu saya tunjukkan heat block. Sebentar ya. Ini heat block. Oke, jadi caranya ini gini, nggak jadi direbus kan pakainya heat block. Nah, jadi setelah kita masukkan semuanya, sampel buffer, terus kemudian sampel ikan, PBS, itu nanti tinggal kita masukkan ke tub, lalu kita masukkan ke heat block, kita atur suhunya 100 derajat Celcius selama 2 menit. Nah, kenapa harus dipanaskan dulu? Supaya proteinnya itu dapat berpisah menjadi subunit-subunit. Tadi ingat ya,
sebentar, di dalam tadi kan proteinnya bentuknya seperti ini, lurus gitu ya. Nah, kemudian setelah kita rebus, ini kan negatif, negatif, bentuknya negatif, negatif seperti itu. Nah, setelah kita rebus atau kita masukkan ke dalam heat block dengan suhu 100 derajat Celcius, nanti si protein ini akan terpotong-potong. Potong-potong seperti ini. Sorry. Sebentar. Nah, yang panjang seperti ini nanti dia akan terpotong seperti ini dengan ukuran yang sama. Nah, nanti dia akan bentuknya seperti ini. Garis kayak gitu. Jadi kalian bayangkan saja benang yang sudah dipotong bentuknya kayak apa, seperti ini. Setelah direbus bentuknya seperti ini, terus kemudian kita masukkan ke dalam air es. Fungsinya apa? Supaya yang sudah terpisah tidak bisa menyatu kembali. Yang sudah terpisah seperti ini tidak bisa bersatu kembali menjadi protein yang panjang tadi udah nggak bisa jadi kayak gini kalau kita masukkan es. Tapi kalau tidak segera kita masukkan es, jadi kita biarkan lagi nih, kita biarkan di luar di suhu ruang gitu ya. Maka nanti bisa saja protein yang sudah terpisah dia menyatu lagi. Gitu. Dalam bentuk panjang seperti ini. Tuh. Nah, setelah itu bisa kita simpan di dalam air es. Itu kalau mau kita langsung pakai, bisa kita masukkan ke dalam kulkas di suhu minus 20 derajat kalau mau kita pakai hari berikutnya. Atau mungkin beberapa jam gitu ya, beberapa jam lagi kita pakai ya kita pakai cuma di kulkas aja supaya tidak rusak proteinnya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Untuk yang saya terangkan hari ini, terus saya akan tunjukkan video SDS page. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya yakin kalian pasti bingung karena belum pernah melakukannya dan nggak ada bayangan sama sekali. Makanya ini saya beri sedikit gambaran proses SDS page. Aku mau tanya. Ya. Tadi kan sampel buffernya 4 mikroliter. Tapi di sini di pipetnya 12 mikroliter itu kenapa ya? Oh ya, sebentar. Oke, sebentar. Oke, ini ya. Ini ya, 12 mikrolit ya. Enggak, Bu. Nah, oke. Jadi dalam satu sampel itu kan biasanya kita harus duplo atau triplo gitu ya supaya meyakinkan bahwa hasil dari praktikum kita ini benar, hasil dari penelitian kita ini benar, kan harus diduplo, didouble gitu. Nah, ini kenapa saya kasih 12 berarti saya triplo 3 kali. Gitu. Ini juga 3,7 berarti 3 kali, 44,28 3 kali. Biasanya ini untuk memasukkannya ke dalam sumuran itu 2 kali masukan. Dan saya spare 1 sumuran. Maksudnya, kalau kita mau memasukkan sampel dalam 2 sumuran, kalau kita mipetnya, jadi mipet
Untuk 2 sumuran, untuk memasukkan 2 sumuran. Pasti biasanya kalau pipetnya kurang bagus, akan kurang sampelnya. Nah, kalau kurang kan harus diulang lagi proses dari awal. Harus dilarutkan lagi, harus dimasukkan ke heat block, masukkan ke air es, itu kan lama. Makanya, kalau kita ingin memasukkannya ke dalam 2 sumuran, saya biasanya spare 1 kali lagi. Jadi, saya 3 kali volume dari 1 sumuran. Paham nggak Mbak maksudnya? Oh, oke. Berarti boleh berapapun. Boleh. Jadi kalau Mbak ingin memasukkannya ke dalam 3 sumuran nih, berarti dikalikan 4 saja. Karena supaya ada sisa. Boleh berapapun asalkan ada tujuannya. Kalau Mbak Felis itu penelitian dengan 3 parameter. Contoh ya, 3 parameter atau 3 sampel lah. Sampel ikan, sampel ayam, sampel daging sapi. Nah, Mbak Felis ingin duplo semua. Bisa dikali 3 kali 6 ya berarti ya. Sumurannya masih, sumuran total itu biasanya sumuran seperti ini, itu totalnya ada 12 sumuran. Nah, kalau di duplo bisa nggak? Bisa, masih cukup kan? Nah, kalau di triplo bisa nggak? 6 kali 3 masih cukup. Seperti itu. Jadi ada tujuannya, tapi untuk apa di duplo, untuk apa di triplo. Bisa berapapun bisa, mau berapapun bisa, asalkan sampel proteinnya mencukupi, semua bahan mencukupi, sumuran juga masih sisa, masih bisa. Nah, kalau 1 sumuran kurang, ya pakai lagi aja, bikin gel lagi. Seperti itu. Bisa berapapun asalkan ada tujuannya. Begitu ya Mbak Felis? Oke, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, sebentar akan saya tunjukkan proses SDS page. Saya cari di YouTube. Ini terlalu. SDS page stands for sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. Here is the equipment you will need. First, insert. When the gel casting if TMED is added, propanol on the stacking gel solution in another next week. To prepare samples for SDS page, label the microfuge tubes corresponding to your samples. Nah, ini adalah, maaf ya, tadi saya masih mute ternyata. Ini adalah preparasi sampel. Jadi kan tadi ada preparasi sampel dulu ya. Kalau yang video tentang cara kurva baku dan
isolasi protein itu saya cari-cari tidak ada. Jadi ini langsung preparasi sampel. Intinya di dalam sini sudah ada isolat protein dari sampel yang kita pakai. Terus di label, jangan lupa diberi label. Pipette 40 microliters of the Lalu, fish extract into the microfuge tube and add. Nah, terus kemudian kita pindah ke mikrotub baru. Kita beri label lagi untuk fish extract ya. Kita pakai ikan ya tadi ya. Label the microfuge tubes corresponding to your samples. Pipette 40 microliters of the Contoh fish ya, ini extract kita into the contoh microfuge 40 tube and mikrolit add 40 sampel. microliters of sample buffer. Nah, terus kemudian ditambahkan Heat the tubes at 40 100 degrees Celsius sampel for 3 buffer. minutes. Nah, kalian lihat ya, sampel buffer Label the bentuknya seperti microfuge ini. tubes corresponding to your samples. Pipette 40 microliters of the fish extract into the microfuge tube and. Nah, ini sampel buffer. Jadi kalau sampel buffer langsung kita beli, nggak kita buat sendiri gitu ya. Ada yang sampel buffer atau loading buffer itu kita beli bisa tanpa mencampurkan semuanya tadi bahan-bahan. Jadi kalau yang tadi itu kan ada komposisi ya, terus HCl berapa, beta merkaptoetanol berapa dan lain-lain. Itu kalau kita buat sendiri, kita bisa buat sendiri seperti itu, atau bisa kita beli loading buffer yang bentuknya seperti ini. Biasanya kalau kita buat sendiri itu warnanya udah jadi warna biru. Tapi kalau yang kita beli dari pabrikan itu biasanya bentuknya cair dan warnanya masih seperti ini. Coklat tua gitu ya. Kayak BPA. Build Protein Assay. Jadi warnanya seperti itu. Jadi nanti setelah ditambahkan isolat protein dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, itu kita tambahkan 40 microliters of sample buffer. Heat the tubes at 100 degrees Celsius for 3 minutes. Nah, then terus di sini itu juga sama, kita nggak pakai heat block kok di sini. Ini pakai apa namanya? Magnetic ya, magnetic stir atau yang hot plate atau biasanya kita pakai hot plate gitu yang bisa memanaskan beaker glass yang ada aquadesnya. Nah, ini bisa dipanaskan selama, kalau ini pakainya 3 menit. Tapi kita biasanya 2 menit saja cukup di 100 derajat Celcius ya. Asalkan cairan birunya, ini kan cairan biru, itu terendam dalam air. Nah, kalau heat block kita nggak usah pakai cairan, langsung kita masukkan aja. Tadi kan ada lubang-lubangnya. Mikrotubnya kan kecil-kecil tuh, langsung masukkan aja bisa. Tubes at 100 degrees Celsius for 3 minutes, then pulse centrifuge for 5 seconds. Remove. Nah, kalau itu kan harus di pulse centrifuge ya. Kalau kita langsung masukkan aja ke dalam air es tanpa perlu spin down. Nah, tanpa perlu spin down ini. Langsung bisa kita pakai aja. Centrifuge for 5 seconds. Remove the gel from the surrounding. Nah, terus kemudian untuk apa sih? Nah, setelah disiapkan harus diapakan? Nah, nanti dimasukkan ke dalam sumuran ini. If only one gel is being run, you will need to use the buffer dam in place of the prevent the. Ya. Nah, nanti sampelnya dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan ke dalam lubang-lubang atau sumuran yang kita sebutnya. Deep enough to prevent overflow of the sample to the neighboring lanes. Slowly. Oke, itu untuk preparasi sampel. Jadi untuk SDS batch akan saya jelaskan setelah OTS ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk dari semuanya, dari kurva baku, isolasi protein, dan preparasi sampel? Izin bertanya. Ya. Untuk pemanasan di atas hot plate tadi itu yang di dalam beaker gelas kan aquades. Itu harus 100 derajat Celcius dahulu baru dimasukkan isolat proteinnya atau langsung dimasukkan dari awal, Bu? Terima kasih. Iya. Iya Mbak Fitria, jadi kalau itu hot plate ya harus dipanaskan dulu sampai 100 derajat, baru 100 derajat kan sampai
apa sih? Ada gelembung-gelembungnya ya. Nah, baru dimasukkan sampelnya. Baru kita timer 2 menit. Tapi kalau di heat block, ada nggak ya? Kalau di heat block itu, bentar, nggak ada. Oke, ini heat block. Nah, seperti inilah heat block. Ya, hampir mirip lah yang kita pakai di kampus. Tapi mereknya beda ya. Fungsinya sama, jadi bisa diatur suhu, bisa diatur waktunya. Kita setting dulu, setting suhunya dulu, terus kita setting waktu. Kita klik OK. Nah, berarti kalau di-on kan, nah itu kan suhunya tadi diatur 120 derajat ya. Nah, itu kita tunggu sampai suhunya 120 derajat dulu, atau kalau kita pakai suhu 100 derajat ya, kita atur sampai 100 derajat dulu. Dia sudah set gitu ya, 100 derajat. Baru kita masukkan mikrotub kita selama ya waktunya mau berapa? 2 menit ya, 2 menit gitu. Nah, masukkannya di sini langsung mikrotubnya. Sudah selesai gitu aja. Nanti dia kan kalau udah 2 menit dia bunyi. Nah, baru kita ambil sampel kita, langsung masukkan ke dalam air yang berisi es. Gitu. Begitu ya Mbak Fitri ya. Ya, Bu. Ini ngecek suhu nih, 116, 117, nah belum sampai 120. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya anggap sudah paham semua ya. Nanti minggu depan kita presentasi, ada 6 kelompok kalau nggak salah. Di masing-masing kelompok waktunya 20 menit saja. Jadi nggak usah dipresentasikan berlama-lama, nanti 10 menit presentasi, atau maksimal ya 15 menit lah, nanti 5 menit yang tanya jawab. Silakan nanti ada yang moderator, ada yang moderator itu kan di kelompok 1 orang, nanti mengatur jalannya presentasi. Nanti juga pasti ada yang tanya jawab ya, pasti ada tanya jawab, ada diskusi. Terus diskusi waktunya nggak usah lama-lama, 5-10 menit aja. Jadi diatur 20 menit itu cukup untuk presentasi dan diskusi. Mau diatur berapa pertanyaan terserah moderator. Tuh, terus nanti pasti keaktifan akan saya nilai. Jadi dari makalah, PPT, keaktifan, cara presentasi akan saya nilai. Itu sebagai tambahan kalian untuk nilai akhir. Setelah itu, minggu depannya ada UAS ya, minggu depannya UAS, minggu depannya UAS UTS. Jadi UTS-nya nanti akan saya sampaikan di IVIKES. IVIKES-nya tadi di praktikum biologi sel dan molekuler ya, sudah saya upload materinya. Nanti materi yang ini akan saya upload lagi setelah ini. Nanti silakan di-download, terus dipelajari. TS-nya nanti bentuknya pilihan ganda, waktunya pasti 1. Kalau yang pertanyaannya pendek, ya pasti waktunya 30 detikan. Kalau ada perhitungan, biasanya saya beri waktu 2 menit sampai 3 menit. Jadi total itu nanti kalau ada perhitungan, mau berapapun, atau ada soal yang pendek atau panjang, itu nanti saya perhitungkan, cukup untuk kalian kerjakan. Jadi kalau ternyata soalnya 20 soal, kok waktunya cuma 15 menit ya, tapi sudah saya perhitungkan, pasti akan cukup itu harusnya. Karena soalnya pendek-pendek, jawabannya pendek, itu
bacanya pasti lebih cepat. Itu ya, asalkan kalian belajar pasti bisa menjawab. Asalkan kalian memperhatikan pada saat saya mengajar dan mempelajari PPT-nya pasti bisa menjawab. Nah, untuk presentasi dikeluarkan nggak di dalam UTS, tidak akan saya keluarkan ya, karena presentasinya itu saya baca judulnya itu susah-susah sekali. Jadi, nggak usah khawatir, nggak akan saya keluarkan di UTS. Jadi tidak perlu kalian pelajari, tapi tetap keaktifan akan saya nilai. Begitu ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Bu, saya maaf, tanya lagi, ya, Bu. ya. Ini tidak